Selamat pagi pemirsa. Di tengah pelaksanaan tahapan pemilu, sebuah surat edaran dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dilayangkan ke daerah-daerah. Surat edaran itu mengizinkan pejabat, pelaksana tugas, dan pejabat sementara kepala daerah untuk memberikan sanksi, memutasi, hingga memberhentikan aparatur sipil negara atau ASN setempat. Mereka hanya perlu melaporkan tindakan terkait kepegawaian itu kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 hari kerja setelahnya. Dalam surat edaran itu, Mendagri memakai dalih demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 23 September 2022 dengan tema Surat Kebablasan Mendagri, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, bersama saya Leonard Samosir pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Rasa keadilan Abang sehat juga? Terpukul juga. Rasanya juga gimana gitu, tersentuh karena berita-berita yang membuat kita meriang hari Baik, sebelum kita bahas terkait dengan surat edaran Mendagri itu, pemirsa dan Bang Don, kita lihat dulu ada berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini menjadi pembicaraan banyak orang, headline Media Indonesia untuk hari ini. Benteng keadilan rapuh. Ini terkait dengan operasi tangkap tangan KPK terhadap seorang hakim agung, hakim MA, dengan sekian orang lain yang terlibat di dalam kasus dugaan suap. Ini mestinya kan kita tidak kaget lagi, Bang Don, karena konon katanya ini sudah diketahui semua orang, tapi ya ini mengkonfirmasi kondisi miring itu. Bagaimana, Bang? Itu betul, Leo. Jadi ini yang di OTT itu rupanya ada 10 orang, termasuk hakim agung. Dan ini seperti kata Leo tadi, ini tidak mengagetkan. Ini bukan berita baru. Ini bukan hal yang mengejutkan karena kita sudah terbiasa disajikan dengan berita-berita seperti ini. Dan dalam OTT ini ditemukan ada uang $205.000 atau 2 miliar lebih. Dolar Singapura ya? Dolar Singapura ya. Yang diambil oleh KPK atau tertangkap oleh KPK jadi dalam OTT ini. Kalau kita lihat tadi seperti kata Leo, ini bukan suatu hal yang mengejutkan. Ya di situ ada hakim agung, ada panitera pengganti, ada pegawai negerinya, ada pengacara, ada swasta, dan itu kan korupsi selalu melibatkan sebegitu banyak orang. Lalu kemudian juga korupsi selalu melibatkan uang tunai, rata-rata gitu ya. Lalu kemudian memang ada pertanyaan ya, jangan-jangan ada prasangka selama ini kenapa sih banyak sekali hukuman ringan terhadap koruptor sekarang ini? Jangan-jangan ada urusan-urusan begini. Jangan-jangan terkait kita tidak tahu, tapi mungkin layak untuk diinvestigasi. Tapi poin kita adalah bahwa terbukti bahwa itu bukan rahasia umum bahwa ada mafia di situ. Dan ini adalah benteng terakhir pengadilan dan benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Dan ternyata di situ kita tidak menemukan keadilan. Atau keadilan bisa dibeli dengan uang. Atau keadilan bisa ternyata bisa diatur seperti itu. Hal-hal kalau kita baca di halaman 1 Media Indonesia, Leo, coba kita buka itu. Ada begitu banyak daftar hakim dan pegawai atau panitera yang kena kasus korupsi. Di situ paling tidak terdaftar ada 16 orang untuk beberapa tahun. Gitu. Jadi ada hakim, ada panitera dan lain-lain. Jadi kalau lihat daftar ini betul-betul berita yang tidak mengejutkan. Tapi mestinya sih kalau kita makin beradab, mestinya dunia di situ mestinya lebih bersih. Ya, kita ikuti nanti bagaimana, dan yang paling penting adalah setiap kali ada operasi tangkap tangan, sebetulnya bagaimana hukumannya ya, Bang Don ya? Itu betul. Ya, membuat efek jera, walaupun di meja ini saya selalu menyuarakan cobalah hukum mati koruptor, tapi ya mungkin karena masalah HAM dan yang lain-lain ya, Bang Don dan teman-teman mengatakan wah itu belum tentu efektif, begitu Bang? Jadi bukan saja soal efektivitas, yang mengagetkan kita adalah belakangan ada kecenderungan hukuman itu di-courting. Memperingan, dan itu menurut saya betul-betul berlawanan dengan rasa keadilan di publik. Gitu loh. Baik, kita ikuti nanti perkembangan kasusnya seperti apa. Kita ke halaman 2, ini masih terkait juga dengan korupsi nih Bang Don beritanya. Bila Lukas tetap mangkir, KPK harus jemput paksa. Ini terkait dengan Gubernur Papua Lukas NMB yang menurut KPK diduga melakukan korupsi dan tidak mau menemui atau menghadap ke KPK ya. Sudah dipanggil. Ini bagaimana Bang? Karena di Papua kalau kita dengar kabarnya ya tidak kondusif situasi di sana. Bagaimana Bang Don?
Ya, ini kita tentu menghimbau supaya Pak Gubernur ikuti saja prosedurnya sebelum ada panggilan ketiga yang kemudian disusul dengan cara paksa kan untuk kemudian meminta beliau untuk memintai pertanggungjawabannya. Yeah. Dan saya kira yang menjadi soal bagi kita adalah bagaimana kemudian ada pagar betis atau apapun lah namanya massa yang menjaga gitu. Yeah. Kan menimbulkan kesan seolah-olah itu dipolitisasi. Betul ada bilang tulis save Lukas. Yeah. Tentu ada juga perasaan ya kenapa ada orang lain tidak ditangkap padahal ada ininya tapi kemudian Lukas. Ada hal-hal yang mungkin masuk di akal. Tetapi Papua ini mungkin bukan soal Lukas saja. Tapi belakangan ini dalam 3 bulan ini kita tahu ada 2 atau 3 bupati yang kena. Satu kan yang lari ke Papua New Guinea. Kemudian ada bupati namanya Mimika, lalu mantan gubernur yang dulu Baswebu juga mungkin masih di penjara. Jadi kalau kita lihat ya ini Papua ini banyak dana otsus yang ke sana. Dan kalau lihat dana otsus itu tidak ada korelasinya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Lalu memang menimbulkan pertanyaan kemana? Nah, kita bisa lihat bahwa sebagian ada jatuh ke para koruptor. Ya, para koruptor ini bukan hanya orang Papua atau bukan pejabat Papua. Banyak orang dari luar Papua juga yang mengambil uang itu di sana dan itu tidak terasa bahwa atau kurang terasa bahwa ini ada korelasinya dengan kemakmuran atau tingkat kesejahteraan rakyat di sana. Jadi itu kira-kira persoalan kita dan saya kira sebagai contoh sebaiknya Pak Lukas ya udah ikuti saja prosedurnya. Tentu kecualian kalau betul-betul sakit yang tidak memungkinkan beliau untuk diperiksa karena ini kan ada pertimbangan kemanusiaan. Tetapi kalau tidak ya ikuti saja prosedurnya. Tidak pernah kita lihat KPK membatalkan urusan ketersangkaan ini karena urusan macam-macam gitu. Kita juga harapkan itu supaya kemudian kondisi di Papua lebih kondusif ya Bang Don ya. Jangan kemudian mengorbankan rakyat untuk kepentingan yang lain. Kita ke halaman 3 ke berita selanjutnya. Ini terkait dengan pemilu 2024. Presiden minta tindak tegas pelanggar pemilu. Ini yang diminta ini Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu. Tapi pertanyaannya Bang Don, apa iya bisa menindak tegas? Saya sih terus terang ragu kalau misalnya nanti ada orang perorangan atau bahkan partai yang sampai didiskualifikasi misalnya begitu Bang Don. Bagaimana Bang? Ya kali ini kita mengapil ini keharusan untuk menindak tegas. Saya kira pengalaman publik paling tidak kita Leo pada Pilpres 2019, pada Pilpres 2014 kita akan lihat misalnya begitu banyaknya hoax, begitu banyak hate speech, begitu banyak informasi palsu, begitu banyak campaign, black campaign yang tersebar di berbagai platform sosial media yang kemudian menimbulkan kegentaran atau ketakutan di publik. Dan hal-hal seperti itu pada waktu itu belum dilacak atau belum diambil tindakan yang tegas terhadap hal-hal seperti ini. Kali ini rasanya kita harus mengapil Bawaslu untuk melakukan tindakan tegas. Saya kira peralatan cukup untuk mengejar siapa penyebar hoaxnya. Peralatan cukup secara teknikal untuk mengejar siapa pelaku black campaign. Siapa yang menyebarkan informasi palsu. Karena itu semua mengganggu publik untuk memilih. Mengganggu kecerdasan dan merendahkan kecerdasan publik untuk kemudian memilih pemimpin yang benar. Dan kita tahu bagaimana ketika Pilpres 2014, 2019 hal-hal seperti ini meletihkan. Sebagai praktisi media lebih letih lagi karena kemudian kita merasa loh kok informasinya begitu haru biru dan begitu liar di mana-mana gitu Leo. Oke, kita harap nanti Bawaslu benar-benar bisa menindak tegas. Harus kali ini Leo. Seperti harapan kita bersama. Kita ke editorial diberi tajuk pada pagi ini surat kebablasan Mendagri. Kebablasan saya lihat di kamus Bang Don artinya kelewatan, berlebihan. Ini kenapa kemudian surat edaran Mendagri ini disebut editorial kebablasan Bang? Iya Leo, editorial hari ini mengatakan itu kebablasan karena ini betul-betul bertentangan dengan aturan atau undang-undang yang lebih tinggi. Ini hanya surat edaran. RT saya juga mengeluarkan surat edaran. Dan surat edaran itu tidak dikenal dalam struktur perundang-undangan kita yang menyusun mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya. Dan tidak ada surat edaran sebagai sebuah bentuk hukum
yang harus dipatuhi. Yeah. Dan paling tidak dalam catatan editorial itu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Itu yang dilanggar. Undang-Undang tentang ASN. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang larangan untuk gubernur atau wakil gubernur dan seterusnya atau bupati atau wakil bupati untuk tidak melakukan penggantian jabatan selama 6 bulan. Okay. Jadi kalau ada penggantian. Yeah. Ini kemudian tiba-tiba dikatakan silakan aja penjabat, PJS atau pelaksana tugas silakan ganti. Silakan ganti, tidak perlu minta izin ke Mendagri. Hal yang sangat substansial sebetulnya. Yang menarik adalah bahwa surat edaran ini berlindung di balik soal efisiensi dan efektivitas. Tampaknya itu benar. Ya udahlah, tidak usah rumit-rumit. Kalau you memang mau ganti aja. Yeah. Tapi problemnya kan kalau you berlindung di balik efektif dan efisiensi atau efektivitas, nanti kalau orang diganti dan dipecat berdasarkan surat edaran ini yang kemudian orang tidak merasa bahwa ini adalah dasar hukum yang benar, berapa orang yang bisa mengajukan itu sebagai gugatan? Gugatan ke pengadilan, entah PT UN, entah apapun lah. Mana ada orang yang mau dipecat. Dan itu berarti menumpukan persoalan tidak lagi di Mendagri tapi juga di pengadilan. Kira-kira begitu. Pertanyaannya Bang, apakah kemudian ini benar-benar kebablasan? Karena kalau kita sih saya meyakini Bang, bahwa ketika membuat surat edaran kan pasti ada harapan untuk efektivitas. Apakah kemudian efektivitas itu benar-benar tidak bisa kita upayakan? Kita akan bahas itu Bang Don dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 23 September 2022, surat kebablasan Mendagri. Surat Sakti Mendagri. Di tengah pelaksanaan tahapan pemilu, sebuah surat edaran dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dilayangkan ke daerah-daerah. Surat edaran nomor 821/5492/SJ tersebut mengizinkan pejabat, pelaksana tugas dan pejabat sementara kepala daerah memberi sanksi, memutasi, hingga memberhentikan aparatur sipil negara atau ASN setempat. Mereka hanya perlu melaporkan tindakan terkait kepegawaian tersebut kepada Mendagri paling lambat 7 hari kerja setelahnya. Dalam surat edaran itu, Mendagri memakai dalih demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tercantum pula peraturan perundangan yang menjadi landasan, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksananya. Kedua peraturan perundangan pada intinya melarang pejabat, pelaksana tugas, dan pejabat sementara kepala daerah memberi sanksi, memutasi, hingga memberhentikan ASN setempat. Akan tetapi, bila mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri, mereka boleh melakukannya. Mendagri rupanya mengira hal itu bisa ditafsirkan dengan memberikan izin tertulis secara pukul rata. Disengaja atau tidak, Mendagri telah mengabaikan maksud dari dua aturan yang derajatnya lebih tinggi itu. Pengecualian diberikan undang-undang dan PP tujuannya agar Mendagri secara aktif memeriksa kasus per kasus setiap permohonan izin. Ketika izin diberikan, berarti Mendagri sudah meyakini tidak ada unsur kesewenangan atau kepentingan politik tertentu dalam kebijakan mutasi, pemberian sanksi, dan pemberhentian pegawai setempat. Hal itu berbeda dengan jika hanya menerima laporan. Mendagri bisa saja melewatkan laporan pejabat dan pelaksana tugas kepala daerah. Apalagi ketika laporan itu begitu banyaknya, lantaran kini lebih mudah bagi kepala daerah non-definitif untuk mengobok-obok kepegawaian. Kebijakan mutasi, pemberian sanksi, hingga pemberhentian pegawai di tahun-tahun politik bukan masalah sepele. Kebijakan itu menyangkut netralitas pegawai pemerintahan, khususnya di tengah penyelenggaraan pemilu. Di masa lalu, kewenangan kepegawaian kerap disalahgunakan untuk membentuk basis dukungan maupun menyingkirkan pendukung lawan politik. Tuduhan pelanggaran disiplin dan kebutuhan mutasi tidak sulit diada-adakan. Itu sebabnya dibuat pengaturan di undang-undang. Ada syarat ketat dalam pengambilan kebijakan kepegawaian. Surat Sakti Mendagri sesungguhnya mengafirmasi bahwa tidak mudah bagi pejabat dan pelaksana tugas kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan tertulis Mendagri.
Ketentuan yang ketat merupakan amanat undang-undang demi meminimalkan ruang bagi kepala daerah non-definitif berlaku sewenang-wenang. Melalui surat saktinya, Mendagri telah melanggar asas hukum karena melangkahi amanat peraturan di atasnya. Mendagri juga melebarkan celah penyelewengan dan bersikap tutup mata dengan izin palu gada. Ketentuan perundangan terikat pada asas hukum lex superior derogate legi inferior. Jika peraturan perundang-undangan yang rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang lebih tinggi yang harus didahulukan. Merujuk pada asas hukum tersebut, Surat Edaran Mendagri nomor 821/5492/SJ semestinya dicabut segera. Tidak perlu menunggu sampai muncul gejolak di daerah-daerah akibat mutasi dan pemberhentian pegawai secara ugal-ugalan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Mas, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita mendengar suara pemirsa, saya berpikir begini Bang, ini kan surat edaran ini untuk mempercepat. Betul. Karena kan pasti Mendagri mengerti bahwa birokrasi di tempatnya itu juga kelihatannya tidak cepat-cepat. Nah ini kenapa tidak bisa kita terima ide itu Bang? Cepat di situ tapi kemudian bisa lambat di tempat yang lain. Tadi saya bilang bisa diadukan digugat ke pengadilan, PT UN dan seterusnya, dan itu lebih lambat. Dan ini kan menyangkut ratusan orang pejabat atau kepala daerah yang sekarang menjabat untuk sampai menjelang pemilu 2024 gitu. Jadi ini bahaya. Yang lain selain mempertanyakan efektivitas tadi itu Leo, ini kan juga cenderung kita khawatir tentang ada abuse of power. Kita kan menangkap sejumlah berita bagaimana sejumlah kepala daerah ditangkap karena menyalahgunakan kewenangan. Mau diangkat jadi kepala dinas, setor. Mau diangkat jadi kepala apa gitu, setor. Kan itu ada beberapa berita. Nah, kalau ini terjadi, bisa saja kemudian ada abuse of power untuk kepentingan pribadi seperti itu. Lalu kemudian juga ada kepentingan untuk kapitalisasi, untuk kepentingan politik. Silakan saya angkat Anda, tapi Anda harus punya preferensi untuk memenangkan partai apa gitu kan, itu kan ini soal yang sudah dibicarakan sebelumnya. Dan ini menjadi masalah, jadi tidak bisa bersembunyi di balik efisiensi dan efektivitas. Prasangka tentang ini harus dihargai dan harus dilihat dengan teliti untuk menjadi alasan udahlah surat edaran itu nggak ada perlu-perlunya gitu. Yang lama toh ada aturannya. Sekarang kalau minta izin dari Mendagri, dulu katanya prosesnya lama. Sekarang kan semua bisa online, semua bisa lewat email, semua bisa lewat apa saja. Harusnya bisa cepat ya. Apa susahnya kira-kira gitu? Bagaimana pemikiran dari pemirsa kita Bang? Kita akan tanyakan. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Don Bosco Selamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra? Ini surat kebablasan atau tidak nih menurut Ibu? Nah itu Bung Leo, terima kasih Metro TV yang selalu mencerahkan, dan kami ini yang selalu belajar masih berpikir. Kemarin tentang macan ompong HAM yang tak punya kekuatan hukum kan. Nah kemudian ada overkriminalisasi undang-undang tentang data pribadi. Waduh, yang satu nggak punya kekuatan hukum, yang satu overkriminalisasi, dan juga Gubernur Papua. Saya melihat juga tayangan kunjungan Mendagri ke Gubernur Papua untuk dalam tanda kutip mengarahkan orang yang diangkat. Nah ini, saya tadi senang Bung Don Bosco Selamun mengatakan abuse of power, kewenangan yang disalahgunakan. Selama ini kami aja terheran-heran, maaf bukan pemecatan, pengangkatan pegawai yang kami anggap malah tidak bisa apa-apa, bisanya diangkat begitu. Jadi sekarang kalau niatnya adalah untuk
membatasi penyalahgunaan kewenangan terutama dalam pemilu ini, kami bertanya, apakah surat sakti itu bukan berarti menambah penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola pemerintahan ini. Begitu Bung Leonard. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak Riko di Gorontalo. Pak Riko, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Don Bosco. Selamat pagi Pak Riko. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak, surat edaran Mendagri ini kebablasan atau kalau menurut Anda efektif atau seperti apa Pak? Kalau menurut saya surat edaran yang diberikan oleh Mendagri ini bukan saja kebablasan tetapi bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Menteri Dalam Negeri ketika membuat satu edaran atau satu perintah kepada kepala-kepala daerah itu tidak boleh melanggar undang-undang di atas. Undang-undang ASN itu sudah jelas bagaimana cara memutasi, menindak, bahkan memberhentikan ASN itu sudah jelas, misalnya dia melanggar hukum. Kemudian yang kedua, saya mengingatkan Pak Tito ya, Pak Tito itu sekarang Mendagri bukan Kapolri loh ya. Jadi tolong dalam mengeluarkan kebijakan itu harus dipikirkan dulu, karena kalau ini dilaksanakan, seingat saya kepala daerah yang dipilih oleh rakyat saja bukan penjabat, itu ketika dia menjabat dilantik itu 6 bulan tidak boleh memutasi dulu. Gitu loh ya. Jadi kalau misalnya itu cuma penjabat yang hanya diangkat, yang legitimasinya tidak melalui pilkada, kemudian dia dengan sewenang-wenang, ini bertentangan dengan undang-undang di atasnya begitu. Pak Riko, kalau misalnya ya, ini kan kita berandai-andai Pak, kalau kasusnya ternyata memang ASN-nya salah begitu ya, benar-benar tidak bekerja dengan baik, kalau kewenangan untuk penjabat ini tidak diberikan untuk mengubah atau bahkan memberhentikan, kan nanti pemerintahan di daerahnya malah tidak berjalan, Pak. Kalau kondisinya seperti itu, menurut Pak Riko seperti apa? Oh, jadi kan tanpa ada surat edaran itu, memang undang-undang ASN itu bisa diterapkan. Tetapi ketika ini dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang katakan ada kepentingan sesuatu, bayangkan saja seorang kepala daerah penjabat, kemudian dia memberhentikan ASN, itu akan digugat gitu loh. Ya. Jadi saya minta, jalan keluarnya adalah Komisi 2 segera memanggil Kapolri, kemudian klarifikasikan ini dalam RDP, dan kemudian kalau itu bertentangan segera dicabutlah edaran itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riko di Gorontalo untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Dua pemirsa kita, Bang Don, kelihatannya setuju. Tapi saya terus terang berpikir begini Bang, kalau memang benar undang-undang ASN itu bisa diterapkan dengan cepat, efektif, apa iya Mendagri sampai keluarkan surat edaran seperti ini? Mungkin ada story atau cerita di belakang ini yang kita belum tahu, Bang. Ya, mestinya memang kita harus cari tahu story-nya apa, Leo. Tapi apa yang tersuratkan cukup jelas. Dari pemecatan atau mutasi yang kemudian harus dimintakan izin tertulis dulu kepada Mendagri atau Depdagri, lalu kemudian tanpa persetujuan itu bisa dilakukan. Ini kan dua hal yang secara substansial berbeda sama sekali, sangat berbeda dengan aturan yang sebelumnya. Toh tadi kita bilang kalau itu masalahnya adalah soal efisiensi dan efisien dan efektivitas, ya sebetulnya tidak masuk di akal karena numpuk nanti seperti kata dari Pak Riko tadi Gorontalo bisa akan banyak gugatan. Saya juga sudah mengatakan begitu. Gitu. Orang mengatakan ngapain saya dipecat pakai surat edaran kayak begini, ngapain saya dimutasi berdasarkan surat edaran seperti ini. Saya lawan. Soal menang atau kalah nanti dulu. Itu berarti akan membuat itu banyak menumpuk di pengadilan. Satu. Kemudian yang persoalan yang berikutnya adalah persoalan bagaimana kita lihat ini kan tadi soal abuse of power, di mana kemudian orang ya ada juga keraguan kita, jangan-jangan akan ada kejar setoran. Kejar setoran, sudah naikin orang, ganti orang, karena kemudian pakai bayar, lalu kemudian saya kan hanya menjadi penjabat untuk 1 tahun atau 2 tahun. Gitu. Entah bagaimana, ini hanya prasangka kita gitu. Kita berharap praduga ini tidak akan terjadi, tapi boleh dong kita berpikir seperti itu tentang bagaimana hal ini menjadi sangat rawan. Leo, tidak ada malaikat di antara kita. There is no angel among us. Jadi jangan berpikir begitu kita kasih kewenangan ini pada orang lalu kemudian akan berjalan sebaik yang kita pernah pikirkan atau kita bayangkan. Hal-hal seperti itulah yang kita jaga. Makanya tidak ada soal. Mestinya
udahlah kembali saja ke aturan yang seharusnya. Oke. Ini aturan yang lebih rendah, aturan yang lebih tinggi jangan dilawan. Dan kalau soal efektivitas, udah banyak sekarang permintaan izin lewat online. Gitu. Apakah itu bisa terjadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Don bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, surat edaran ini sudah keluar dan tentunya sudah berlaku. Nah pertanyaannya, kalau surat edaran ini tetap berlaku, apa sih kira-kira efeknya atau dampaknya Bang? Iya, Leo, yang dipikirkan adalah kalau ini tetap berlaku, maka prasangka tentang adanya abuse of power itu tidak bisa ditutup. Kenapa prasangka itu ada? Karena kan penjabat, PLT, kemudian PJS itu kan ditunjuk. Pertanyaannya dia loyalitas kepada siapa? Menunjuk. Loyalitas pada penunjuk atau kepada publik? Tentu tidak mungkin saja, ya bukan karena tidak melalui proses elektoral. Tapi kan prasangkanya kan bisa lebih besar. Prasangka ini hanya bisa hilang kalau surat edaran itu tidak ada. Gitu. Ya itu pilihannya dicabut saja. Dan kita sih belajar dari fakta bahwa ada bupati yang ditangkap karena main tanda kutip peras, pungut, pungut dari bawahannya untuk naik pangkat, entah jadi kepala dinas, entah jadi apa saja begitu. Dan itu ada beberapa bupati sekarang yang melakukan itu. Dan kita juga tidak bisa memungkiri hal-hal seperti ini bisa terjadi dengan para penjabat ini. Tentu idealnya adalah bahwa mereka itu adalah orang-orang baik yang ditunjuk ke situ. Tetapi kan ya tadi kita bilang tidak ada malaikat di antara kita, jadi prasangka itu tetap harus hidup. Ya prasangka buruk, tetapi lebih baik kita menyelamatkan situasi untuk tidak ada prasangka itu daripada prasangka terus hidup itu dicabut. Apalagi prasangka politik. Prasangka politik kan mengkapitalisasi surat edaran ini untuk kepentingan politik. Kamu duduk di situ untuk kemudian memenangkan partai tertentu. Dan ini kan ada ratusan orang masalahnya. Bisa jadi begitu, bisa juga bukan begitu kan Bang ya? Bisa bukan begitu, bisa juga begitu. Daripada kita berpikir in between, udah pilihannya cuma satu. Tidak perlu ada prasangka itu, hilangkan, cabut edarannya. Dan ini surat edaran tidak punya kekuatan apapun sebetulnya secara perundang-undangan. Baik, kita harapkan nanti apa yang kita sampaikan ini tentunya untuk memperbaiki kondisi bangsa ya Bang. Betul. Dan bisa ada perubahan kalau bisa. Kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Bang Don Bosco Salamun, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, melalui surat saktinya, Menteri Dalam Negeri telah melanggar asas hukum karena melangkahi amanat peraturan di atasnya. Mendagri juga melebarkan celah penyelewengan dan bersikap tutup mata dengan izin palu gada. Ketentuan perundangan terikat pada asas hukum lex superior derogat legi inferior, yaitu kalau peraturan perundang-undangan yang rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih tinggi itu yang harus didahulukan. Merujuk pada asas hukum itu, SE Mendagri nomor 8215492 SJ semestinya dicabut segera. Tidak perlu menunggu sampai muncul gejolak di daerah akibat mutasi dan pemberhentian pegawai secara ugal-ugalan. Kita ikuti perkembangannya nanti seperti apa. Saya Luna Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Jaga terus kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV.